Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi tentang manajemen kompensasi. Sebelum memulai materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Agil Sakti Alwali. Nama saya Angga Prasetyo. Nama saya Ihsan Ejidi Febrianto. Nama saya Harlan Arianto. Latar belakang, kompensasi merupakan imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan atas jasanya dalam melakukan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan. Kompensasi penting bagi karyawan karena besarnya kompensasi mencerminkan ukuran nilai kerja karyawan, yaitu rekan kerja, keluarga, dan masyarakat. Sistem kompensasi yang memadai, terutama dalam hubungannya dengan motivasi kerja karyawan, seharusnya dimiliki oleh suatu perusahaan atau unit bisnis dengan ketidakpastian lingkungan yang lebih tinggi. Menurut penelitian Murti dan Haudiwinarsih, pada tahun 2012 dengan adanya kompensasi yang memadai dan peningkatan motivasi yang dijalankan berhasil, maka seorang karyawan akan termotivasi dalam pelaksanaan pekerjaan yang dibebankan kepadanya dan berupaya mengatasi permasalahan yang terjadi. Pengertian manajemen kompensasi merupakan suatu sistem yang digunakan oleh perusahaan untuk memberikan imbalan kepada karyawan atas kontribusi yang diberikan dalam mencapai tujuan perusahaan. Imbalan tersebut dapat berupa gaji, tunjangan, insentif, dan lain-lain. Dalam menjalankan bisnis, manajemen kompensasi sangat penting karena dapat mempengaruhi motivasi dan keputusan karyawan serta produktivitas dan keberhasilan perusahaan. Dengan memberikan imbalan yang tepat, karyawan akan merasa dihargai dan termotivasi untuk bekerja lebih keras sehingga dapat meningkatkan produktivitas perusahaan. Selain itu, manajemen kompensasi juga dapat membantu perusahaan dalam mempertahankan karyawan yang berkualitas tinggi dan menarik bakat-bakat baru untuk bergabung dengan perusahaan. Oleh karena itu, manajemen kompensasi harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan dampak positif bagi perusahaan. Tujuan kompensasi. Tujuan dari manajemen kompensasi adalah untuk memotivasi dan mempertahankan karyawan yang berkualitas tinggi, serta meningkatkan produktivitas organisasi. Dengan memberikan kompensasi yang adil dan sesuai dengan kontribusi karyawan, organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif dan membangun loyalitas karyawan. Manajemen kompensasi juga dapat membantu organisasi mencapai tujuan dengan menarik dan mempertahankan karyawan yang berkualitas tinggi. Misalnya, perusahaan teknologi seperti Google menawarkan paket kompensasi yang sangat kompetitif termasuk gaji, tunjangan, insentif, dan keuntungan lainnya. Hal ini telah membantu Google menjadi salah satu perusahaan teknologi terbaik di dunia. Komponen komposisi. Komponen manajemen terdiri dari beberapa komponen yang dikelola dengan baik, meliputi 1. Gaji merupakan komponen utama dalam manajemen kompensasi. Gaji harus disesuaikan dengan tugas dan tanggung jawab karyawan serta tingkat persaingan di pasar kerja. Gaji yang adil akan meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan. 2. Tunjangan adalah komponen tambahan yang diberikan kepada karyawan sebagai imbalan atas pekerjaannya. Tunjangan dapat berupa uang makan, transportasi, asuransi kesehatan, dan lain-lain. Pemberian tunjangan yang tepat akan meningkatkan loyalitas dan produktivitas karyawan. 3. Insentif adalah bentuk penghargaan yang diberikan kepada karyawan yang mencapai atau melebihi target yang telah ditetapkan. Insentif dapat berupa bonus, liburan, atau hadiah lainnya. Insentif yang adil akan meningkatkan semangat dan motivasi karyawan. Setiap komponen manajemen kompensasi memiliki pengaruh yang berbeda terhadap kinerja karyawan dan keberhasilan organisasi.
Oleh karena itu, manajemen kompensasi harus dirancang dengan baik untuk menciptakan sistem pengajian yang efektif. Strategi manajemen kompensasi. Salah satu strategi manajemen kompensasi yang efektif adalah dengan memberikan insentif berdasarkan kinerja. Dalam hal ini, karyawan akan diberikan imbalan yang lebih besar jika berhasil mencapai target atau kinerja yang diinginkan. Contoh nyata dari strategi ini adalah program bonus tahunan yang diterapkan oleh perusahaan Google. Setiap tahun Google memberikan bonus pada karyawan yang berhasil mencapai target kinerja yang ditetapkan. Selain itu, strategi lain yang dapat diterapkan adalah dengan memberikan tunjangan yang menarik bagi karyawan. Tunjangan tersebut dapat berupa asuransi kesehatan, liburan, atau bahkan mobil dinas. Contoh nyata dari strategi ini adalah perusahaan Apple yang memberikan tunjangan gratis untuk transportasi umum bagi karyawan. Tren dan tantangan. Tren dan tantangan dalam manajemen kompensasi terus berkembang seiring dengan perubahan dinamika organisasi. Salah satu tren terbaru adalah pengguna teknologi dalam manajemen kompensasi. Banyak organisasi yang mulai mengadopsi sistem manajemen kompensasi berbasis teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam mengelola data karyawan dan penggajian. Namun, tantangan yang muncul adalah kurangnya keahlian dalam mengoperasikan sistem tersebut serta risiko keamanan data yang harus diatasi. Selain itu, tren lainnya adalah peningkatan kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender dan diversitas dalam manajemen kompensasi. Organisasi perlu memastikan bahwa sistem kompensasi mereka adil dan tidak diskriminatif terhadap jenis kelamin atau latar belakang karyawan. Tantangan yang muncul adalah bagaimana menyusun sistem kompensasi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dan tetap adil bagi semua karyawan. Kesimpulan, manajemen kompensasi adalah salah satu aspek penting dalam organisasi yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan dan keberhasilan organisasi secara keseluruhan. Dengan memberikan kompensasi yang tepat, organisasi dapat memotivasi karyawan untuk bekerja lebih baik dan mencapai tujuan organisasi dengan lebih efektif. Ada beberapa komponen penting dari manajemen kompensasi seperti gaji, tunjangan, dan insentif yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Namun, strategi manajemen kompensasi yang efektif harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti tren dan tantangan terbaru dalam industri serta kebutuhan karyawan dan organisasi. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.